Wal hadar thumma al hadar. Kata Ali bin Hasan, hati-hati minal ajalati bidaf'il adwi bighairi ma amara Allah bih. Hati-hati kamu terburu-buru membalas musuh bighairi ma amara Allah bih, dengan selain cara yang diajarkan oleh Allah. Dengan selain cara yang diajarkan oleh Allah. Kamu dizalimin sama orang, kamu berhak untuk ngebalas, tapi balas dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Ada beberapa cara. Kita ketika dizalimi, saya sering jelaskan, kita dizalimi, dihina dan lain sebagainya. Kita menghadapi dua pilihan ketika kita dizalimin. Dizalimin ini bisa dalam bentuk perbuatan, bisa perkataan dan lain sebagainya. Kita menghadapi dua pilihan ketika dizalimin. Di ayat Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan di ayat lain, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kata Allah Ta'ala, balasan dari perbuatan buruk ya dibalas dengan perbuatan buruk juga. Perbuatan buruk itu layak dibalas dengan perbuatan buruk. Ini pilihan yang pertama nih. Pilihan yang pertama. Makanya Al-Imam maksudnya dibalas dengan perbuatan buruk ini, balasan ini kan memang balasan setimpal. Kok seolah-olah itu dianggap sebagai perbuatan buruk juga? Ya karena bentuknya sama-sama buruk. Walaupun yang kedua ini boleh-boleh aja dilakukan sebagai bentuk balasan. Yang salah yang mulai. Tapi balasannya sama Al-Quran disebut buruk juga. Kenapa? Karena bentuknya sama. Walaupun yang kedua diperbolehkan. Jelas atau tidak? Al-Imam Mujahid, ahli tafsir, Imam Mujahid dan Suddi, itu ditanya apa maksudnya ayat ini ya, perbuatan keburukan bisa dibalas dengan keburukan. Maksudnya idza qala akhzakallah taqulu akhzakallah. Kalau ada orang yang ngomong sama kamu, nyumpahin mudah-mudahan kamu dihinakan oleh Allah, kamu punya hak buat balas. Mudah-mudahan lu yang dihinain sama Allah. Itu ada hak tuh buat balas tuh. Wa idza syatamaka fashtumhu bimithliha. Tapi kalau ada orang yang hina kamu, kamu ada hak buat balas menghina. Punya hak. Ini salah satu pilihan. Tapi ada catatannya, min ghairi an ta'tadi, tapi nggak boleh ngelewatin batas. Harus sepadan, betul-betul sepadan. Jadi kalau kadar perbuatan zalimnya 1 sampai 10, misalkan nilainya 8 yang dilakukan oleh orang ini, kadar kezalimannya, ya kita balasnya 8 juga, nggak boleh lebih dari 8. Kurang boleh, lebih nggak boleh. Kalau kita lebih, kita yang zalim tuh jadinya tuh. Jelas atau tidak? Jadi ketika kita ngadepin sebuah kezaliman, baik perbuatan atau perkataan, yang pertama pilihannya kita membalas dengan perbuatan setimpal. Jangan begitu bilang, kata Habib Hanif kalau kita dihina boleh ngehina balik. Dihinanya apa ya? Tolol lo, dibalasnya goblok lo, gila lo, idiot lo. Dibalasnya 10 kata, dihina 1 kata, balas 10 kata, lo ngarang sendiri, kebanyakan makan micin lo ngajinya lo. Kalaupun boleh punya hak ngebalas setimpal, nggak boleh lebih. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun mithluha. Kata Allah Ta'ala, balasan dari perbuatan buruk adalah perbuatan buruk yang setimpal. Ini pilihan pertama, sikap pertama. Tapi ada sikap kedua. Kita kalau ngebalas dengan balasan yang setimpal, berarti besok di akhirat kita udah nggak dapat pahala lagi tuh, nggak dapat pahala dizolimin. Udah nggak bisa nuntut lagi tuh, udah selesai di dunia. Tapi ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua apa? Kata Al-Quran, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi yang kedua, barang siapa yang memaafkan wa aslaha dan memperbaiki hubungan kasih sayang antara hubungan orang yang zalimin dengan yang dizalimin, dia maafin kemudian dia perbaiki hubungannya, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Jelas atau tidak? Pilihannya 2. Yang terbaik yang mana? Yang kedua. Karena Allah janjikan pahala bagi yang kedua. Tapi orang punya hak untuk membalas kezaliman yang menimpa dirinya. Makanya kata Al-Habib Ali bin Hasan di sini, wal hadar, thumma al-hadar, hati-hati minal ajalati bidaf'i adu. Jangan sampai kamu kalau dizalimin sama orang atau ada musuh kamu
kamu terburu-buru untuk membalasnya bi ghairi ma amarallahu bih, dengan selain cara yang diperintahkan oleh Allah. Cara yang diperintahkan oleh Allah apa? Tadi satu, ngebalas dengan balasan yang setimpal. Tapi yang kedua, ada cara yang lebih mulia. Apa cara yang lebih mulia? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak sama tuh antara keburukan dengan kebaikan. Maka kalau kamu tertimpa keburukan dengan kebaikan, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan cara yang lebih baik. Bagaimana maksudnya cara dengan balas yang lebih baik? Di sini tafsir Jalalain disebutkan, kal ghadabi bis sabr, kalau kamu dipancing untuk marah, balas dengan sabar. Wal jahli bil hilm, kalau ada orang menghadapi kamu dengan kebodohannya, kamu balas dengan kesabaran dan kebijakan. Wal isaati bil afwi, kalau ada orang berbuat buruk kepada kamu, balas dengan memberikan maaf. Ini ajaran Al-Qur'an. Ini kalau kezalimannya berkaitan dengan diri kita sendiri. Jadi ini yang lebih afdal. Sampai apa kata Allah Ta'ala di bahasa Al-Quran? Bahasa Al-Quran, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Al-Quran nyuruh kita balas dengan balasan yang terbaik. Sampai-sampai فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, sampai-sampai orang yang bermusuhan dengan kamu ini كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ كَالصَّدِيقِ الْقَرِيبِ, sampai-sampai orang yang bermusuhan sama kamu ini jadi seperti sahabat dekat. Gara-gara perbuatan baik yang kamu tunjukkan, gara-gara respon baik yang kamu tunjukkan. Yang tadinya dia nyaci maki kita, ngina kita, akhirnya sampai dia nggak enak sendiri. Kita selalu balasnya baik lagi, sampai dia nggak enak sendiri. Dari benci sampai respect, ya ikhwan. Shallu ala Rasulillah. Ada ta'lim rabbani, ini ajaran Al-Quran. La ilaha illallah. Indah nggak kira-kira kalau semua orang amalkan ini? Wah, nikmat banget, luar biasa. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Beb, susah beb. Itu tuh ngamalin begitu nggak gampang beb. Wah, kita mesti ngelawan emosi, ngelawan hawa nafsu. Nggak gampang, susah ngamalkan begitu. Ya emang susah. Makanya kata Al-Quran, wa ma yulaqaha, tidak diberikan oleh Allah sifat tersebut. Yulaqaha yu'tal al-khasla allati hiya ahsan, tidak diberikan kepada oleh Allah Ta'ala sifat tersebut, ngebalas dengan balasan yang lebih baik. Allah nggak ngasih sifat tersebut ilal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha, nggak dikasih sifat tersebut illa dzu hadzin azim, kecuali orang yang mendapatkan bagian besar dari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin nih. Teorinya gampang, prakteknya susah atau enggak? Susah, enggak gampang. Nah, makanya Allah Ta'ala ngomong yulaqaha illal ladzina sabaru. Enggak dapetin itu kecuali yang sabar, yang orang-orang sabar yang bisa ngelakuin ini. Dan orang-orang yang memang Allah pilih untuk dapatkan pahala besar. Kalau kamu belum bisa lakukan ini, mau balas silakan balas, tapi balas dengan balasan yang setimpal. Jangan sampai gara-gara balasan kamu berubah malah kamu menjadi zalim. Kalaupun harus balas, jangan lebih. Itu ditempeleng, ya balas tempeleng. Jangan tempeleng balasnya nggak bacok. Paham nggak? Awalnya itu dizalimin, berubah jadi sekarang jadi apa? Jadi zalim. Kalaupun harus mau ngebalas, balas dengan setimpal. Lebih baik maafin, balas dengan balasan yang terbaik. Jangan sampai kita berubah status dari orang yang dizalimin malah berubah menjadi zalim. Nauzubillah min dzalik. Orang kalau udah zalim udah nggak ada menang-menangnya udah. Walaupun kelihatannya gagah, kelihatannya berani, kelihatannya udah nggak ada menang-menangnya. Nauzubillah min. Akhirnya ila akhiril ayat. Saya nggak terjemahkan semua ayatnya karena waktu sudah sedikit. Fa in qulta, kalau kamu mengatakan fa in fa'alta dzalik rubbama yazdadal adu jur'atan alayya. Beb, bagaimana beb kalau kita ngebalas dengan perbuatan yang baik, nanti makin jadi dong nih musuh kita nih, orang-orang yang ngezalimin kita makin jadi dong. Kalau kita ngikutin ajaran Quran tadi itu, dibalas dengan perbuatan yang baik. Cemberut dibalas senyum, marah dibalas sabar, perbuatan buruk dibalas perbuatan baik. Oh nanti makin jadi gede kepala dong beb, nggak bisa dikasih hati. Urusannya dikasih hati minta jantung, wah kalau kata orang Betawi ini. Bagaimana dong, nggak bisa begitu. Apa kata Habib Ali bin Hasan? Habib Ali bin Hasan jawabnya simpel. Kalau ada orang ngomong begitu, fa'alam annallaha a'lam minka bi'awaqibil umur wa huwa bi'ibadihi khabirun basir.
Saya mau tanya, jawab yang kompak. Tadi yang merintahkan kita untuk balas dengan balasan yang lebih baik, yang merintahkan kita siapa? Orang kompak jawab, yang merintahkan kita siapa? Allah. Yang lebih ngerti terhadap sifat hambanya kita apa Allah? Yang lebih ngerti terhadap apa yang akan terjadi, akibat dari apa yang terjadi kita atau Allah? Yang lebih ngerti mana yang terbaik buat hambanya kita sama Allah? Yang merintahin Allah. Lu jangan sok tahu, Allah yang lebih tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Jelas atau tidak? Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih paham, Allah yang lebih ngerti. Kalau Allah perintahin begini, berarti di situ ada kebaikan di dalamnya, selesai. Allah yang lebih tahu, bukan kita. Maka mudah-mudahan kita bisa ngamalkan ini insya Allah, dan mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba Allah yang baik. Ya. Simpelnya, sederhananya, jangan menghina orang lain kalau nggak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena kalau kita menghina orang lain, mengucapkan kata-kata kotor, bukan orang yang hina, kita yang hina. Bukan orang yang hina, malah kita yang hina. Maka jangan hinakan dirimu dengan perbuatanmu dan kata-katamu. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wa aslafun salihun bisirril Fatihah.